Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Agustin dari kelas 4A Manajemen jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keadaan makroekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai perdagangan internasional, investasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Langsung saja kita masuk ke video pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama mengenai keadaan makroekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19, saya akan membahas keadaan perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena pemerintah Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini tidak memberlakukan kebijakan lockdown, maka kegiatan ekspor dan impor masih tetap diberlakukan atau dijalankan. Bahkan Indonesia mengalami surplus sebesar 2,62 miliar US dollar pada periode kuartal pertama, yaitu periode Januari sampai Maret 2020. Perkembangan ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan mengingat pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu periode kuartal pertama pada Januari sampai Maret 2019, Indonesia mengalami defisit sebesar 0,19 miliar US dollar. Keadaan surplus Indonesia ini juga didukung oleh meningkatnya nilai ekspor Indonesia sebesar 11% pada periode pertengahan kuartal pertama, yaitu periode Februari 2020, dan penurunan jumlah nilai impor sebesar 5,11%. Jika kita berbicara mengenai perdagangan internasional, pasti kita juga akan berbicara mengenai rupiah dan dolar. Sayangnya, pada saat pandemi COVID-19 ini, rupiah melemah dibandingkan dolar. Bahkan rupiah sempat menyentuh angka 16.000 rupiah per dolar. Dan keadaan ini semakin membuat kepanikan global sehingga para investor asing mencabut dananya dari Indonesia. Jika berbicara mengenai pencabutan dana investor asing dari Indonesia, kita akan membahas keadaan makroekonomi yang kedua, yaitu keadaan investasi. Berikut penjelasannya. Pada awal tahun 2020, pasar keuangan global telah mengalami penurunan yang signifikan. Ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, sehingga yang terjadi di pasar keuangan yaitu banyak investor yang ada di dalam maupun luar negeri menjauhi aset beresiko dan memindahkan dananya menjadi kas dalam bentuk dolar. Banyak investor asing yang mencabut atau menarik dananya dari Indonesia sehingga menekan harga saham yang ada di Indonesia yang turun beberapa persen. Bahkan indeks harga saham gabungan pada saat ini anjlok sebesar 0,47% yang berada di level 4.900. Ini juga membuat banyak perusahaan yang akhirnya mundur atau menutup perusahaannya sehingga karyawannya banyak yang dirumahkan, dan ini menimbulkan banyaknya pengangguran yang di Indonesia. Sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini pengangguran di Indonesia meningkat beberapa persen. Berikut penjelasan mengenai keadaan pengangguran selama pandemi COVID-19. Bila berbicara mengenai keadaan pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,68 juta orang per Februari 2020. Ini artinya tingkat pengangguran naik
sebanyak 4,8% dari jumlah angkatan kerja yang sebanyak 137,91 orang pada Februari 2020. Nah, bila kita mengacu pada data ketenagakerjaan BPS pada periode Februari 2018 sampai 2020 ini, maka jumlah angkatan kerja naik rata-rata 1,7 juta dalam setahun. Nah, dengan asumsi ini, bila pengangguran bertambah 10 juta orang saja pada tahun ini, maka jumlah pengangguran naik menjadi 16,68 juta orang. Sedangkan bila angkatan kerja bertambah 1,7 juta orang, maka jumlahnya naik menjadi 139,6 juta orang. Maka tingkat pengangguran menjadi naik hampir 12%. Nah, ini artinya tingkat pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini, bila kita mengacu dari data ketenagakerjaan BPS, ini merupakan sejarah peningkatan pengangguran yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, bila tingkat pengangguran tinggi, maka itu akan menghambat pula pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana keadaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Berikut penjelasannya. Nah, berbicara mengenai keadaan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan Indonesia menjadi tidak stabil. Memang pada saat kuartal pertama, ekonomi Indonesia meningkat dan bertahan sebesar 2,97%. Tetapi dikabarkan pada kuartal kedua ini perekonomian Indonesia nampaknya turun. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengenai anjloknya indeks harga saham gabungan sebesar 0,47% dan meningkatnya pengangguran yang cukup signifikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah penjelasan keadaan makroekonomi Indonesia pada masa COVID-19, dan kita berharap kepada pemerintah bijak dalam mengambil keputusan untuk dapat menstabilkan perekonomian Indonesia, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasa. Mohon maaf apabila dalam video penjelasan tersebut ada salah penjelasan atau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.